COVID-19 menjadi pandemi karena wabah ini berjangkit serentak di mana-mana dan meliputi daerah geografi yang luas, bahkan global. Sejak tanggal 31 Desember tahun 2019 telah terjadi peningkatan kasus yang disebabkan oleh virus corona. Jenis patogen baru ini memiliki tingkat penularan antar manusia yang tinggi. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap karakter virus corona ini menjadi kunci pengendaliannya saat ini. Nah, Insight kali ini akan membahas karakteristik dari virus corona COVID-19, prosedur penanganannya, dan bagaimana cara yang tepat mengatasi penularan virus corona. Bersama saya, Desi Anwar. Penyebaran Coronavirus Diseases 2019 atau COVID-19 di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu dengan jumlah korban jiwa yang terus bertambah. Patogen baru ini memiliki tingkat penularan antar manusia yang tinggi. Dalam upaya penanggulangan COVID-19, pemerintah menunjuk beberapa laboratorium sebagai tempat pengujian spesimen COVID-19. Salah satu laboratorium yang ditunjuk adalah Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. LBM Eijkman merupakan lembaga penelitian pemerintah yang bergerak di bidang biologi molekuler dan bioteknologi kedokteran. Lembaga ini bernaung di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Selain menguji spesimen, pemerintah menugaskan lembaga Eijkman memimpin konsorsium untuk membuat vaksin anti-COVID-19. Dengan banyaknya lembaga yang menjadi tempat pengujian COVID-19, pemerintah berharap bisa mempercepat proses identifikasi dan mengisolasi kasus positif COVID-19 sehingga tidak menjadi sumber penyebaran di masyarakat. Kementerian Kesehatan telah menetapkan sejumlah laboratorium di Indonesia yang bisa menjadi lokasi pemeriksaan spesimen suspek COVID-19 atau penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Salah satu laboratorium yang ditunjuk adalah Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Nah, untuk mengetahui lebih banyak tentang virus corona dan cara mengatasinya, di studio CNN Indonesia telah hadir Kepala Lembaga Eijkman Profesor Amin Subandrio. Halo Amin, kita salam namaste aja. Sesuai ini SOP yang harus kita lakukan, kita juga menjaga jarak ini ya. Kita melakukan social distancing dan sebelumnya kita sudah mencuci tangan ini dengan baik. Nah, Profesor Amin, ini kan kita sekarang sudah dinyatakan pandemi oleh WHO ya, World Health Organization. Tapi saya lihat juga pandemi ini kan menimbulkan panik, menimbulkan infodemik dan lain sebagainya. Jadi salah satu tujuan dari program kita ini untuk memberikan informasi yang akurat ya, supaya masyarakat kita juga paham itu persis apa virus ini dan apa yang harus dilakukan. Nah, Profesor Amin, ini kita sudah tahu kan dimulai di China, di Wuhan, tapi sebenarnya itu mungkin perlu dijelaskan lagi. Persisnya apa itu virus corona yang juga disebut sebagai SARS-2 ya, dan juga sekarang disebut sebagai COVID-19. Nah, persisnya apa itu? Baik, jadi sebetulnya virus corona itu beredar di mana-mana, tidak hanya di satu negara, tidak hanya di manusia. Kita sudah mengenal ada lebih dari 200 jenis virus corona, sebagian besar di hewan, tapi hanya 6 dan sekarang jadi 7 dengan SARS-CoV-2 ini yang bisa menyerang manusia. 4 diantaranya hanya menyebabkan gejala flu biasa, ringan sekali, human coronavirus. Yang 2 lagi kita sudah kenal, SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Yang ke-7 ini yang SARS coronavirus jilid 2, ini yang terjadi di Wuhan. Kenapa disebut novel? Sebelumnya memang disebut sebagai 2019 novel coronavirus karena waktu itu dianggap ini betul-betul virus corona yang baru. Jadi belum diidentifikasi secara detail, sehingga kemudian disebutnya karena munculnya tahun 2019, kemudian tidak diketahui sebelumnya, jadi disebut nCoV, novel coronavirus. Iya, tapi karena kita sudah tahu sekarang jadi COVID-19. COVID-19 adalah coronavirus infectious disease, itu penyakitnya. Tapi virusnya itu sendiri namanya? Virusnya adalah SARS coronavirus 2, karena berdasarkan informasi genetiknya kita tahu persis bahwa mereka coronavirus ini lebih dekat ke kelompoknya SARS.
Ya, nah yang persis yang COVID-19 ini katanya zoonotik ya, jadi berasal dari hewan. Mungkin bisa diceritakan bagaimana timbul virus corona ini dan bagaimana kok bisa itu menyeberang ke manusia. Betul, jadi kembali dari analisis genetiknya kita bisa tahu bahwa virus SARS coronavirus 2 ini kekerabatannya sangat dekat dengan antara lain coronavirus yang ada di kelelawar, bat coronavirus. Ada juga dekat dengan yang di terenggiling. Nah, itu hewan-hewan liar yang ya sebetulnya harusnya jauh dari kita, tetapi saat ini kan manusia lebih semakin dekat dengan hewan liar. Apakah itu sebagai pet, sebagai makanan, atau lingkungan manusia, perumahan mendekati hutan. Nah, itu menyebabkan hewan-hewan liar itu dekat dengan manusia sehingga terjadi virusnya, dan juga tidak cuma virus, bakteri juga loncat dari antar spesies. Nah, itu terjadi berulang-ulang dalam waktu cukup lama. Akhirnya si virus beradaptasi, yang tadinya hanya virus animal, hewan, dia kemudian menjadi virusnya manusia. Nah, itu terjadi mutasi dan adaptasi. Akhirnya virus yang tadinya hanya menyerang hewan jadinya menyerang manusia. Dan dari manusia bisa ditularkan ke manusia lagi. Jadi virus antar manusia. Ini manusia. perbedaannya dengan SARS dan MERS itu juga sama, apakah satu famili dengan satu famili coronavirus. Dan human to human atau dari manusia ke manusia akhirnya? Iya, bisa human to human. Ya, nah gejalanya itu sendiri? Gejalanya mirip seperti influenza. Jadi gejalanya kita sebut sebagai ILI, influenza-like illness, penyakit yang mirip influenza. Hampir sama, cuman bedanya kalau influenza lebih banyak runny nose-nya, pileknya. Kalau oleh SARS coronavirus 2 ini lebih batuknya batuk kering. Dan ya SARS coronavirus 2 ini lebih menular daripada yang jilid 1. Apa yang membuatnya lebih menular, Pak Amin? Ya, dia mengenali reseptor yang ada di tubuh manusia ini lebih baik, dan ada publikasi yang menyebutkan bahkan 20 kali lebih cepat menularnya dibanding SARS coronavirus yang pertama. 20 kali? 20 kali. Ya, jadi dia... Kalau dibanding dengan pilek atau flu, lebih cepat mana? Flu juga cukup menular. Tapi jenis virusnya berbeda. Virus influenza itu lain. Kita kenal ada influenza dulu, flu burung misalnya, itu kan H5N1 atau H1N1, itu satu keluarga dengan flu babi misalnya. Virusnya berbeda, beda familinya. Nah, tadi disebut 20 kali lebih cepat ya penyebarannya dibanding dengan SARS. Tapi dari segi berbahayanya, karena SARS kalau tidak salah kan cukup berbahaya ya, dan MERS juga apalagi. Nah, mungkin perbandingannya kita bandingkan berdasarkan case fatality rate-nya, angka kematiannya. Kalau SARS itu sekitar hampir 10%. Angka kematiannya? Ya, angka kematiannya. MERS coronavirus lebih tinggi lagi, di atas 20-30%. Dan ini hanya sekitar 2-3%. Jadi sebetulnya dari sudut virulensinya, kalau kita lihat angka kematiannya, ini lebih rendah persentasenya. Tapi sekarang jumlahnya memang banyak. Tapi kenapa reaksi ya baik kita semua dan negara lain sebagainya ini jauh lebih terasa ya dibanding dengan waktu itu, misalnya dengan SARS ataupun MERS? Ini seolah-olah ini sangat berbahaya gitu. Karena penularannya begitu cepat dan cepat meluas antar negara. Jadi kita lihat di Wuhan saja itu sudah menyebar, dan itu sebenarnya sesuai dengan karakteristik si virusnya. Jadi dia hanya menyebabkan gejala ringan sebagian besar. Jadi hampir 80% itu yang tertular itu gejalanya ringan atau hampir tanpa gejala. Nah, mereka yang sudah pergi duluan. Jadi sebelum Wuhan ditutup, kan itu musim libur. Jadi mereka sudah piknik keluar kota, keluar negeri. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu sebab penyebarannya ke daerah. Cara penyebarannya itu sendiri dari manusia ke manusia itu apa?
bagaimana? Nah, karena si virus ini hidupnya di sel-sel saluran nafas, maka dia ditularkan juga melalui saluran nafas dibatukkan dalam bentuk droplet. Jadi berbeda dengan misalnya tuberkulosis, itu yang bisa menyebar cukup jauh lewat udara. Airborne ya? Ya, airborne. Kalau ini hanya droplet dan sebagian besar sekali lagi hanya jatuh mungkin maksimum 2 meter di depan kita. Walaupun nanti kalau misalnya ke arah satu prosedur dia bisa menjadi aerosol, partikelnya lebih kecil, dia bisa lebih jauh. Ya, tetapi itu bisa kira-kira ke depan bermutasi untuk sebenarnya bukan karena mutasi virusnya, tapi karena beberapa prosedur medis terutama yang menyebabkan droplet itu justru jadi aerosol. Misalnya kalau di rumah sakit dipasang ventilator atau ada prosedur suctioning ya, mengisap lendir itu bisa generate aerosol, dan itu aerosol karena partikelnya kecil dia bisa terbang lebih jauh. Oke, Pak Amin, ini saya ingin lebih paham. Ini kan ini ada contoh gambarnya di sini. Virus corona ini kan disebut corona karena ada ini seperti mahkota kan? Ya. Nah, taruhlah kalau kita virus ini datang, ini apa yang terjadi? Bagaimana itu pergerakannya sehingga menimbulkan gejala-gejala apa saja yang membuat misalnya lebih berbahaya atau tidak berbahaya dan lain sebagainya. Ya, jadi perjalanannya adalah si virus ini masuk ke tubuh kita, dia Lewat mana saja? lewat mukosa namanya selaput lendir Selaput lendir. yang ada di mulut, di hidung, di mata. Tapi sebenarnya dia nanti homingnya di sel-sel saluran pernafasan. Nah, dia begitu nempel itu karena dia mengenali adanya namanya reseptor. Salah satu adalah ACE2 reseptor. Ya, itu tempat dia docking. Kemudian dia akan mengenali beberapa molekul lain, baru dia bisa masuk ke dalam sel. Nah, pada beberapa kasus kalau tubuh kita cukup baik proteksi, jadi sebenarnya tubuh kita kan punya perlindungan. Ya, imunitas. Imunitas antara lain yang sifatnya innate, artinya memang non-spesifik dan itu dari bawaan. Di atas sel itu ada semacam lapisan semacam lendir gitu ya. Kemudian ada pergerakan namanya silia, rambut itu untuk mengeluarkan semua kotoran yang nempel. Nah, kalau itu masih cukup kuat, maka dia akan lepas atau nempelnya tidak begitu erat hingga tidak bisa masuk ke dalam sel. Tapi tetap bisa menular. Itu yang terjadi pada healthy carrier. Yeah. Tapi kalau si sel itu berhasil mengatasi itu, kemudian dia nempel ke selnya, nah dia masuk ke dalam sel. Dan ketika masuk dalam sel itu, terjadilah reaksi-reaksi tubuh, mulai dari batuk, ya, karena pasti ada iritasi. Kemudian selnya menghasilkan beberapa produk sitokain namanya, itu sebenarnya ditujukan untuk membunuh si sel. Tapi kalau kebanyakan, dia juga bisa membahayakan tubuh kita sendiri. Itu menyebabkan ada demam. Nah, jadi kita lihat kalau ada gejala mulai muncul kan, demam dan batuk utamanya. Kalau kemudian lebih banyak lagi sel yang dimasuki oleh si virus, karena kan dia di dalam sel itu berkembang biak. Misalnya masuk 2, kemudian atau masuk 1, satu masuk dia akan bereplikasi menjadi beberapa puluh, dia keluar lagi dari situ menginfeksi sel-sel lain. Akhirnya dia bisa menginfeksi ke paru-paru. Nah, paru-paru begitu fungsinya terganggu, maka mudah terinfeksi oleh bakteri misalnya. Terjadilah secondary infection. Nah, itu yang biasanya menjadi awal infeksi yang berat. Karena begitu paru-paru fungsinya menurun akibat ada infeksi, otomatis oksigen yang bisa diserap akan menurun. Nah, dengan menurunnya oksigen di dalam darah, itu akan mengganggu fungsi organ yang lain. Mulai dari hati, ginjal, dan sebagainya, sampai bisa ke otak juga bisa mengalami kekurangan oksigen. Akibatnya, ujungnya adalah multi organ failure. Nah, di sini yang bisa menyebabkan Kematian. Nah, ini perjalanan ini kita kan sekarang katanya harus self isolate gitu.
selama 14 hari misalnya. Ini inkubasi perjalanan ini Ya. berapa lama? Masa inkubasi rata-rata adalah antara 2 sampai 14 hari. 2 Ya. sampai 14 hari. Ya, ada beberapa yang sampai 20 hari. Tapi sebenarnya rata-rata sekitar 3 sampai 5 hari. Ya. Apa yang membuatnya perbedaan begitu ini Nah, itu luasnya? tergantung dari dosis yang masuk, tergantung dari kekebalan individu tadi. Kalau virulensinya antara satu virus dengan virus lain masih kurang lebih sama. Iya, kita istirahat sebentar Pak Amin. Tapi ini perbincangan ini masih cukup panjang. Ini merupakan informasi yang sangat penting ya untuk kita ketahui, dan tetaplah bersama kami. Insight akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita juga masih ditemani oleh Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Profesor Amin tadi sudah menjelaskan ya apa yang kita sebut virus corona, dan cara penyebarannya itu melalui droplet ya, yang bisa ditularkan lewat selaput lendir ya. Ini bisa lewat mulut, hidung ataupun mata ya. Nah, sekarang ini di dunia itu ada sekitar hampir 200.000 ya orang yang kena ya, istilahnya dengan angka kematian sekitar hampir 8.000. Tadi disebutkan bahwa kalau dibanding dengan SARS, MERS sebenarnya kan jauh lebih rendah, walaupun kalau jumlahnya banyak ya, banyak juga ya, angka 2% itu sendiri. Sampai saat ini masih belum ada obatnya, masih belum ada vaksinnya. Saat ini belum ada obat spesifik untuk virus SARS-CoV-2 ini, walaupun di Cina sudah dicoba beberapa antivirus yang sudah ada, tapi itu tidak spesifik untuk SARS-CoV-2 ini. Masih dikembangkan, ada beberapa calon tapi masih belum approve. Ya. Ya, dan kalau kita melihat tadi ya Pak Amin mengenai berapa bahayanya, ini sekarang sudah menjadi pandemi. Apakah ini berkaitan dengan bahayanya itu sendiri atau percepatan dari penyebarannya sehingga WHO menetapkan ini sebagai pandemi? Sebenarnya lebih ke yang kedua, artinya setelah diamati perkembangannya, penyebarannya begitu cepat, utamanya kita melihat di Italia dan Iran yang begitu cepat, kemudian beberapa negara di sekitarnya juga mulai bermunculan, dan yang terkena itu sudah lebih dari separuh, bahkan hampir semuanya ya, 100, lebih dari 120-an negara yang kena, dan itu menyebabkan akhirnya WHO menyebut ini sebagai pandemi. Itu artinya bahwa sudah tidak bisa dianggap ada negara yang kebal, artinya tidak ada negara yang tidak mungkin terkena. Semuanya berpotensi menular, dan virus ini bisa ditularkan antar negara dengan sangat mudah. Nah, di Eropa, Italia itu sangat ini ya, sekarang merupakan salah satu epicenter atau pusat dari COVID-19 itu sendiri. Apa yang membuat satu negara itu lebih banyak penyebarannya dibanding dengan negara lain? Atau nanti semua negara akan seperti itu, akan seperti China, seperti Italia, dan seperti Iran? Kalau kita lihat, tidak semua negara punya pola yang sama. Pola epideminya berbeda-beda. Ada yang tiba-tiba naik, jadi puncaknya tinggi sekali, jumlah kasusnya juga meningkat tajam. Tapi juga ada negara yang sudah terkena tapi peningkatan jumlahnya tidak terlalu tajam. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh satu, tentu kecepatan respons yang diambil. Yang kedua, gaya hidup masyarakat itu sendiri. Kalau mereka cenderung berkerumun, otomatis penyebarannya akan lebih cepat. Ya, itu sebabnya kita lihat di Arab Saudi sendiri, mereka dengan cepat menghentikan umroh dan ibadah yang biasanya berkerumun ribuan orang. Itu juga salah satu upaya untuk mencegah peningkatan jumlahnya. Jadi dua hal itu yang menjadi penyebab kenapa kok jumlahnya meningkat dengan tajam. Kebijakan respon pemerintah itu juga sangat bervariasi. Antara lain misalnya Indonesia sudah menutup misalnya penerbangan langsung dari Wuhan sejak saya kira sudah sebulan lebih ya.
ya akhir Januari kalau nggak salah. Ya. Itu juga satu upaya untuk menghentikan penularan. Tentu itu harus diikuti dengan beberapa kebijakan lain. Kita lihat di negara tetangga juga begitu, Singapura. Tidak semua negara pola yang sama, dan ya kita tentu bisa melihat ada yang berhasil, ada yang kurang. Kembali ke virus COVID-nya ini sendiri, Pak Amin. Ini suatu penyakit yang sebenarnya kita bisa sembuh total. Ya. Kita bisa sembuh total. 80% lebih sembuh total. Dan kita lihat penyembuhan itu lebih lebih tergantung pada kekebalan si manusia. Untuk menjadi sakit pun tergantung kekebalannya. Jadi sebetulnya tidak semua orang yang terpapar itu akan tertular, tidak semua yang tertular itu akan sakit, tidak semua yang sakit itu menjadi berat. Jadi 80% seharusnya bisa sembuh. Ya, kesempatan sembuh itu bahkan lebih dari 80%. Lebih dari 80%. Karena sebagian besar tidak sakit atau ringan. Jadi yang paling vulnerable atau yang paling rentan siapa-siapa Yang paling saja? rentan adalah usia-usia lanjut. Data yang di-share oleh teman-teman dari Cina itu 80% yang meninggal itu di atas 60 tahun. Nah, atau data kalau dipilah menurut pekerjaannya, mereka-mereka yang meninggal itu sebagian besar adalah para pensiunan. Artinya memang usianya sudah lanjut. Kenapa? Karena kan banyak kan orang di atas 60-an yang masih fit, yang masih sehat, betul. yang masih... Nah, itu tapi juga dikaitkan dengan comorbid, artinya underlying disease, penyakit-penyakit yang mereka sudah bawa seperti hypertension, diabetes, kemudian ada penyakit ginjal. Nah, itu akan menjadi lebih berat ketika mereka terserang virus. Kayak tadi kita lihat antara lain karena kekurangan oksigen dan sebagainya, sehingga penyakit yang sudah ada itu otomatis menjadi lebih berat. Dan itu menjadi faktor yang sangat menentukan apakah pasien itu kemudian akan jatuh ke dalam multi organ failure atau tidak. Nah, kalau anak-anak, nah biasanya kalau penyakit kan anak-anak kan dianggap rentan ya. Ini saya lihat itu katanya tidak terlalu berbahaya bagi anak-anak, tapi yang dikhawatirkan anak-anak juga justru bisa menjadi penular. Ya. Kenapa bisa demikian? Kita lihat memang usia muda, kalau influenza usia muda itu juga vulnerable, jadi usia ekstrim ya. Yang tua sekali atau yang muda sekali memang itu yang paling rentan. Tetapi di dalam kasus ini SARS coronavirus 2 ini yang usia muda memang sedikit, walaupun kita lihat di Indonesia ada beberapa, yang 2 kasus ini ada 2. Ini kenapa dari segi ilmiahnya itu sudah di biasanya yang muda-muda itu, yang bayi itu punya kekebalan bawaan. Sejak lahir mereka membawa kekebalan yang diperoleh dari ibu, ya kan? Begitu lahir mereka kemudian mendapatkan ASI, itu juga mendapat tambahan kekebalan, dan setelah itu mereka terpapar dengan macam-macam makanan segala macam, mulai mereka membangun kekebalan sendiri. Dan sebagian besar dari usia muda itu masih sangat bagus sistemnya, semua organ berfungsi bagus. Nah, itu salah satu faktor yang menyebabkan mereka cukup tahan terhadap serangan virus ini. Ya, ini menarik ya jadinya. Tapi katanya kita juga bisa memiliki virus itu tapi tanpa gejala. Ya. Itu bisa, dan kita tapi masih bisa menularkannya ke orang lain. Oh, bisa. Jadi gambarnya seperti tadi, virus bisa masuk ke dalam tubuh kita, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam selnya. Dia hanya nempel di saluran nafas kita untuk beberapa saat, bisa beberapa hari. Nah, kemudian ketika dibatukkan lagi atau keluar karena orang berbicara keras dan sebagainya, nah dia bisa keluar, dan itu tetap bisa menularkan orang lain tanpa menyebabkan orang itu sakit. Iya. Nah, yang tanda petik mengerikan. Artinya orang yang sepertinya sehat itu ya, misalnya kita bisa aja tidak ada gejala tapi ternyata masih bisa menularkan orang lain itu yang kemudian bisa menjadi berat. Nah, ini yang membuat ini menjadi itu yang dikhawatirkan. Jadi, makanya kita menghimbau kalau mereka memang ada kontak walaupun tidak ada gejala, ya mereka sebaiknya mengkarantina dirinya sendiri. Iya.
Nah ini Profesor, kita istirahat sebentar, tapi karantina diri sendiri itu apa maksudnya dan apa yang perlu kita lakukan untuk mencegahnya, ini perlu kita ketahui ya. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kita akan segera kembali. Insight bersama Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Kita berbicara tentu saja mengenai COVID-19 yang sekarang merupakan pandemi ya. Pandemi dari World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia. Ini berarti ada langkah-langkah tertentu yang harus kita lakukan ya dalam menangani penyakit ini. Apa-apa saja yang perlu kita perhatikan secara global? Ya, dengan adanya pandemi ini sebenarnya ada tiga kelompok kegiatan yang harus dilakukan. Pertama adalah kita harus meningkatkan koordinasi antar negara. Ya, karena sekali lagi ini pandemi berarti seluruh negara berpotensi untuk menular, sehingga pertukaran informasi antar negara mengenai pola penyakitnya dan sebagainya kita harus tingkatkan. Karena kita bisa saling belajar. Yang kedua adalah kita harus meningkatkan kewaspadaan dan juga respons. Ya, itu sangat penting karena tadi sudah diisyaratkan oleh WHO bahwa pandemi itu salah satu karena kecepatan penyebarannya semakin besar, sehingga kita juga harus meningkatkan kewaspadaan dan respons. Dan yang ketiga, kita harus meningkatkan riset dan inovasi untuk menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan, baik itu obat, vaksin maupun produksi APD. Kita kan tahu sekarang ini penggunaan APD begitu banyak dan kita tidak bisa tergantung pada impor. Dan kalau kita sebenarnya sebelum menjadi produser dan kita ekspor, kita harusnya membatasi diri karena kita sendiri membutuhkan masker saja begitu banyak. Sekarang sudah langka masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti semua negara tidak akan luput ya? Semua negara harus meningkatkan kewaspadaan. Tapi mungkin awal-awal kita ada, ya ini karena biasanya kalau batuk, pilek, flu itu kalau di negara yang cuacanya dingin dan lain sebagainya. Di Indonesia kan kita di sini kan cukup panas dan lain sebagainya, dan juga jumlah di India itu salah satu negara yang terbesar di dunia juga jumlahnya cukup rendah. Nah ini apa seberapa ini kebenaran dari asumsi-asumsi itu? Ya, pada kita awalnya lebih aman lah daripada COVID, penyerangan COVID. Iya, pada awalnya orang banyak berharap bahwa kita negara tropis, negara panas dengan kelembaban tinggi, virusnya tidak akan masuk ke sini ya. Tapi sejauh kita juga dari sudut keilmuan menyatakan itu belum ada evidence yang kuat, sehingga kita tidak bisa terlena lah gitu. Terlena ya, artinya menganggap enteng bahwa seolah virusnya tidak akan pernah masuk gitu ya. Karena kita sudah melihat juga negara-negara lain yang punya iklim seperti Indonesia sudah terkena kan, Filipina, Vietnam, Singapura, Malaysia. Jadi cepat atau lambat pasti Indonesia akan kena. Jadi tidak ada dasarnya bahwa kita negara tropis yang mungkin lebih inilah. Sekarang sudah terbukti bahwa kita tidak bisa mengandalkan itu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari angka ya penyebarannya dan juga yang positif kan? Kita waktu awal Maret ini kan dari 2 kasus, sekarang mungkin dalam 2 minggu kemudian sudah hampir 200 kasus yang positif. Dan ini bagaimana ini dari segi penyebarannya, pergerakannya, Pak Amin? Kalau kita di awal ketika ditemukan 2 kasus, kemudian 4 jadi 6, itu memang pada fase itu kita mengharapkan jumlahnya akan bertambah. Bukan artinya menularnya bertambah, tapi angka itu bertambah karena tim kesehatan berhasil menemukan orang-orang yang kontak. Jadi semua yang ada di TKP, ada di lokasi itu atau dekat dengan rumah yang bersangkutan, itu sedang dicari kan. Waktu itu memang belum ada secara sukarela untuk melaporkan. Jadi mereka itu juga masih mungkin kurang terinformasi dengan baik,
takut juga, sehingga mereka cenderung untuk sembunyi. Nah itu yang sedang dikejar. Tapi ketika ditemukan kasus-kasus itu otomatis jumlah angkanya naik kan. Nah itu di satu sisi tentu kita anggap itu sebagai hal yang positif, karena berarti kerjaan mereka berhasil akan menemukan yang positif. Tetapi kita juga melihat fenomenanya ada beberapa orang lagi yang belum tertangkap. Nah itu yang kemudian akan menjadi sumber-sumber terjadinya klaster atau subklaster baru. Nah, tentu di luar dari yang masuk dari luar negeri, ada ABK dan sebagainya. Ya, kita istirahat sebentar, Profesor Amin, tapi apa-apa saja bentuk testing dan kira-kira ya kapan lah kita harus memeriksakan diri atau meminta untuk dites itu. Setelah yang berikut ini, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Kita masih ditemani oleh Profesor Amin Subandrio ya sebagai Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Profesor Amin, taruhlah saya batuk, punya demam dan sesak nafas ya, khawatir gitu. Bagaimana? Next step-nya kalau kita ingin melakukan testing, dan juga kira-kira apa prosedur dari testing itu sendiri? Ya. Kalau sudah ada gejala, artinya ada tiba-tiba demam atau batuk, demam tinggi ya, batuk, kemudian sesak dan kecenderungannya kelihatan tambah berat, sebaiknya segera ke rumah sakit. Nanti rumah sakit akan melakukan asesmen. Rumah sakit apa saja? Apa saja sebetulnya semua rumah sakit harusnya sudah bisa menerima. Kemudian akan setelah asesmen selesai akan ditentukan apakah ini menjurus ke atau mencurigakan ke SARS coronavirus atau tidak. Kalau mencurigakan? Ya. Kalau mencurigakan maka akan dianggap sebagai ya pertama akan dilaporkan dulu ke dinas kesehatan. Kalau kemudian setelah dikonfirmasi akan masuk dalam statusnya pasien dalam pengawasan. Nah itu yang akan diperiksa virusnya dengan PCR. Itu yang akan dikirim. PCR itu alat ya testingnya, reagennya itu sendiri. Nah ini ada ODP, orang dalam pemantauan, dan ada PDP, pasien dalam pengawasan. Itu bedanya apa? Bedanya yang pasti kalau orang itu belum jadi pasien, tapi kalau udah jadi misalnya saya baru kembali dari Italia gitu, kemudian tapi tidak ada gejala. Kalau tidak ada gejala tapi ada riwayat kontak, ada riwayat kontak. Pasti akan jadi ODP itu karena harus self quarantine ya, kalau habis pulang dari satu negara yang terjangkit, yaitu self quarantine. Kalau dia sudah pulang dari satu negara terjangkit kemudian muncul gejala, nah itu yang harus diperiksa. Nah, proses tesnya itu sendiri seperti apa? Dan apakah setiap rumah sakit bisa melakukannya, atau mungkin kan sekarang laboratorium Eijkman misalnya bisa melakukan testing itu? Ya, sekarang ini kita mendorong agar semua rumah sakit itu siap untuk paling tidak untuk mengambil sampel. Tapi memang ada kesulitannya, tidak semua rumah sakit punya mediumnya, punya swab yang tepat, sehingga seringkali tidak bisa memproses pengambilan sampel. Nah, kalau rumah sakit yang agak besar, itu biasanya sudah punya. Nah, mereka akan ngambil sampel, kemudian dimasukkan dalam medium, dan akan dikirim ke lembaga Eijkman. Sementara itu pasiennya di mana? Masih tetap di rumah sakit atau boleh pulang? Tetap di rumah sakit, atau kalau dia, jadi gini, tergantung berat ringannya ya, kan nanti akan periksa ronsen dan sebagainya. Kalau memang sangat dicurigai coronavirus, maka dia akan ditempatkan di ruang isolasi kalau di rumah sakit. Kalau tidak ada ruang isolasi, sedianya dia ditempatkan di ruang tersendiri dan pintunya harus tertutup. Dan dia diperlakukan sebagai PDP tadi. Jadi petugas kesehatan harus menggunakan APD ketika harus memberikan pelayanan kepada si pasien sampai terbukti negatif. Nah, yang dites itu persisnya apa prosedur pengambilan sampel? Adalah bagian belakang dari hidung, atau dari mulut juga bisa, tapi paling bagus adalah yang dari hidung. Akan menggunakan seperti kapas lidi sih sebetulnya, panjang, tapi ujungnya bukan kapas, itu harus terbuat dari dekron atau rayon. Kapas tidak dianjurkan. Kemudian yang seperti lidinya itu harus cukup
panjang, fleksibel, tapi kuat, tidak boleh sampai patah di dalam. Nah, kita harus mengambil agak ke dalam, ke belakang itu memang agak kurang nyaman memang. Tapi kalau diambil dari depan saja tidak akan ketemu. Kita harus ambil dari belakang itu, kemudian setelah diperoleh, itu dimasukkan ke dalam VTM, namanya Virus Transport Medium. Kami juga menyediakan di Ekman. Setelah dimasukkan itu, ditutup, dan harus dijaga, jangan sampai kena panas. Sebab kalau sampai ekspos panas akan rusak, virusnya akan inaktif. Nah, itu sesegera mungkin dikirim ke laboratorium dalam keadaan tetap dingin. Itu yang harus dijaga. Ya, nah, ini semua prosedur ini dilakukan dengan baik di Indonesia menurut Profesor kami. Ya, tentu. Karena banyak yang mungkin ini sebenarnya akurat atau tidak, karena ya apakah test kitnya bagus atau tidak, pengambilannya, penyimpanannya. Yang harus kita pastikan kan tadi pengambilan sampel collectionnya pertama, itu menjadi kritikal. Sampel itu harus diambil dari tempat yang benar, dengan alat yang benar, dengan cara yang benar juga gitu ya. Setelah diambil, kita harus yang kedua adalah preservasi, artinya dimasukkan dalam VTM tadi, dan dijaga suhunya tetap 4 derajat. Itu adalah preservation. Kemudian yang ketiga adalah specimen transportation yang tadi baru ditanya. Nah, saya dengar ada beberapa yang dikirim dengan pos misalnya. Karena kita tidak bisa menjamin suhunya ya. Nah, jadi dan itu harus dikemas sedemikian rupa sehingga aman untuk si sampelnya sendiri, tidak rusak, tidak pecah, tidak tumpah. Dan untuk yang bawa, jangan sampai dia ketularan dari virus ini. Ya, nah, Prof, ini dengan prosedur seperti ini bisa berapa lama kira-kira membutuhkan? Karena kalau tidak salah, misalnya di Korea Selatan mereka ada drive-thru, terus kemudian 1 atau 2 jam kemudian bisa mendapatkan hasil. Paling cepat bisa berapa lama? Kalau di laboratorium kami di Indonesia pada umumnya PCR itu memakan waktu sekitar 4-5 jam. Ya, tapi kalau positif, biasanya kami konfirmasi lagi dengan proses yang kedua, itu makan waktu sekitar sama 4-5 jam lagi, sehingga kalau sampel itu diproses dari pagi, sorenya baru akan ada hasil, jadi mungkin baru besok paginya Nah, taruhlah ada gejala positif, itu harus diisolasi, di karantina, di rumah sakit. Betul, kalau positif harus dirawat di rumah sakit yang memiliki fasilitas dan dimonitor ya. Ya, harus istilahnya negative pressure, ya, supaya kalau dia batuk segala macam, virusnya itu tidak terdorong keluar. Kalau ruang itu tekanannya lebih tinggi daripada luar, maka dia bisa terbawa keluar kan. Ya. Tapi ini harus tekanan negatif. Dan ini harus di minimal 2 minggu itu ya Pak Amin? Ya, sampai secara klinis baik, tidak perlu dirawat rumah sakit, dan dibuktikan kemudian negatif. Dan dites lagi negatif. Dua kali harus negatif. Nah, kalau sudah pernah positif, itu bisa kena lagi atau tubuh kita sudah imun terhadap? Sebagian besar punya kekebalan, tapi ada juga yang setelah keluar bisa mengalami reinfeksi, kena lagi. Tapi kalau kita lihat di Cina, sebagian besar yang sembuh itu malah punya antibodi yang sangat bagus, sehingga mereka menggunakan plasmanya mereka, plasma orang yang sudah sembuh, untuk mengobati orang yang sedang sakit. Dan itu jadi rata-rata bisa membangun imunitas sendiri. Betul. Ya, karena sudah kena. Jadi semacam ini ya, vaksin. Seperti itu. Iya, kita break sebentar Pak Profesor Amin, tapi kita akan lanjutkan. Tetaplah bersama kami, Insight akan segera kembali. Ya, apa itu virus corona dan bagaimana pencegahannya? Kita lanjutkan dialog Insight bersama Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin, dan kita sudah banyak ya belajar mengenai karakteristik dari virus ini, tapi yang jelas sampai saat ini masih belum ada obatnya. Betul. Tapi kalau misalnya sekarang kan kunyit, jahe, jamu, dan lain sebagainya, itu bagaimana Pak? Itu sudah dipakai sejak nenek moyang kita untuk menyegarkan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh secara umum. Jadi itu bukan antivirus spesifik, karena belum ada
belum ada studi atau belum ada bukti ilmiah khusus bahwa itu bisa membunuh Bisa si virus. menyembuhkan. Tetapi itu bagus kita gunakan untuk kesehatan, kesehatan. Meningkatkan imunitas. Tapi katanya kalau kloroquine bagaimana? Katanya disebut Kloroquine itu memang bisa dipakai untuk untuk mengobati SARS coronavirus 2 ini, tetapi tetap dikombinasi dengan antivirus yang lainnya. Kalau misalnya obat yang untuk Ebola atau HIV itu? Ya, itu yang digunakan saat ini, walaupun belum betul-betul spesifik untuk coronavirus. Perlu berapa lama untuk ada vaksin yang bisa digunakan secara massal? Di Amerika misalnya, mereka sudah mulai clinical trial terbatas. Mereka sudah kerja lebih cepat memang. Kami di Indonesia baru mulai, dan baru kemarin kami ditugasi untuk membuat bibit vaksinnya dalam waktu ya antara 12 sampai 18 bulan. 12 sampai 18 bulan? Ya. Jadi kita harus hidup bersama virus ini Ya, memang mungkin sampai 2 tahun ke depan? Ya. Kita harapkan sih sebelum vaksin ada sudah hilang. Sudah hilang. Bisa hilang sendirinya? Bisa. Jadi kalau kita pelajari dari berbagai epidemi atau pandemi, selalu ada tipe kurvanya. Nah, yang harus kita lakukan saat ini adalah mencegah supaya kurva itu tidak mencapai puncaknya terlalu tinggi. Pasti ada puncaknya. Nah, kita sedikit delay, artinya menghambat tercapainya puncak, tapi juga tidak terlalu tinggi. Sehingga ada lebih landai, kemudian setelah itu akan turun kembali. Ya, ini juga akan membantu sistem dari pengobatan kita juga supaya rumah sakit tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu overwhelmed begitu. Bisa semua pasien bisa ditangani. Tapi sekarang mungkin kuncinya lebih ke pencegahan. Makanya social distancing, self isolation. Ya. Kapan harus self isolate? Ya. Dan apa yang perlu diperhatikan? Semua orang yang orang dalam pemantauan itu diharuskan untuk self quarantine, mengkarantina diri sendiri, tidak perlu dimasukkan dalam gedung yang terisolir, enggak. Ini bisa di rumah. Tetapi mereka juga mesti memahami bahwa kalau mereka di karantina itu di rumah, misalnya satu bapak atau ibunya, maka otomatis mereka akan tetap kontak dengan anak-anaknya kan. Nah, sebenarnya semua seisi rumah harusnya di karantina juga. Cuma kalau yang di karantina ayahnya misalnya, terus anak-anaknya tidak di karantina, terus tetap sekolah, mereka bisa menyebarkan. Ya, anak-anaknya bisa. Makanya sekarang sekolah-sekolah libur, kantor-kantor work from home, dan membatasi transportasi, perjalanan dan lain sebagainya. Kenapa social distancing ini penting ya? Itu sangat penting karena kita tahu virus ini dilontarkan droplet itu bisa sampai 2 meter. Apalagi kalau orangnya sangat berdekatan. Jadi kalau orangnya bersin, batuk, atau bicara keras, itu bisa langsung jatuh di mukanya kan. Jadi itu harus dihindari. Makanya kerumunan tidak boleh. Prof, tips-tips untuk mencegah itu dari profesor itu sendiri, apa yang paling penting yang perlu kita lakukan sekarang? Setiap individu ya, karena kita semua ini kalau siapa tahu bahkan dari kita juga sudah memiliki virus ini, cuma tidak ada gejalanya kan. Yang paling penting adalah kita menjaga kekebalan tubuh kita. Artinya kalau bisa jangan sampai terpapar, kalau bisa jangan sampai tertular ya. Karena kalau tubuh kita cukup kebal, maka virus tidak akan bertambah banyak di tubuh kita, dan itu mencegah penularan lebih banyak ke orang lain. Nah, meningkatkan imunitas kita paling baik seperti apa? Paling baik tentu kita memelihara jadi pola hidup dan bersih dan sehat. Itu salah satu kuncinya. Jadi antara lain cuci tangan, kemudian hidup sehat lah gitu, artinya makan juga teratur, menghindari hal-hal yang menyebabkan stres dan sebagainya. Itu sangat penting. Yang kedua, menjaga jarak supaya kalau kita misalnya kita punya virus tidak menular ke orang lain, atau sebaliknya kita tidak tertular dari
dari orang lain. Jadi intinya sebetulnya bagaimana upaya kita memutuskan rantai penularan. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah jumlah kasusnya tidak akan melonjak tinggi dan kita akan segera mencapai puncaknya dan segera hilang dalam waktu yang butuh lama memang, tapi itu yang harus kita upayakan. Peran serta masyarakat ini sangat penting. Tidak bisa kita mengandalkan kepada pemerintah saja. Kalau masyarakat tidak ikut berperan, maka sulit sekali untuk mengendalikan penyebaran virus di masyarakat. Ya, dan ini kan diharapkan kan 2 minggu ke depan kan misalnya, atau puncaknya. Jadi kalau kita semua melakukan social distancing ini dan mencuci tangan dengan baik dan tidak di area yang berkerumunan, itu apa kira-kira yang diharapkan, apa yang akan terjadi kalau semua mematuhi? Kalau semuanya mematuhi, maka pergerakan virus akan bisa dibatasi, sehingga penularan akan bisa di stop, rantai penularannya akan bisa digunting, dipotong, tidak ada penyebaran, sehingga naiknya itu tidak akan mencapai tinggi sekali. Kita harapkan kita tidak menjadi seperti di Italia atau Iran, ya cukup hanya mungkin beberapa ratus atau beberapa ribu orang, tapi itu cepat menurun. Dan diharapkan kalaupun orang yang positif tertular bukan yang tipe berat. Itu yang harus kita upayakan. Jadi kita semua yang harus berupaya bersama, itu harus seperti orkestra, semuanya harus aktif. Nah, orkestra ini Prof melihat di Indonesia kita punya kapasitas untuk saat ini sudah mulai lebih baik. Ya. Karena banyak sekali kan di sini mungkin informasi simpang siur dan mungkin penanganannya atau approach dianggap kurang baik, agak gagap, dan istilahnya flattening the curve atau meratakan kurva itu. Ya, bagi pemerintah tentunya selain berupaya untuk mengatasi kasusnya dan sebagainya, komunikasi dengan masyarakat yang perlu kita tingkatkan. Jadi intinya peran serta masyarakat ini yang harus didorong, dan itu kita bisa mengharapkan peserta masyarakat kalau mereka well informed, artinya terinformasikan dengan baik, dengan fakta yang benar, yang benar. Jadi jangan kemudian justru dibanjiri oleh info yang tidak benar, hoax dan sebagainya. Jadi malahan pandemiknya juga menimbulkan panik dan ketakutan yang infodemik. Ya, infodemik itu sendiri. Jadi justru media-media yang mainstream ini yang kita harapkan terus-menerus menyajikan kepada masyarakat informasi yang benar, sehingga bisa mengalahkan informasi yang menyesatkan. Tapi dari segi jumlah rumah sakit, kapasitas untuk melakukan testing, dan juga jumlah dokter, perawat, dan lain sebagainya, jika misalnya ini menjadi sesuatu yang jumlahnya itu semakin lama semakin banyak. Kalau tidak salah kan katanya bulan Mei itu kan peaknya itu, bagaimana kira-kira Indonesia? Worst case scenario di Indonesia. Ya, salah satu strateginya adalah satu, rumah sakit dimanfaatkan betul-betul untuk merawat yang PDP tadi. Kalau itu kapasitasnya sudah melebihi, maka kita bisa mengubah misalnya fasilitas lain, hotel misalnya, kita siapkan menjadi semacam rumah sakit, walaupun itu punya konsekuensi butuh tenaga kesehatan yang lebih banyak, ya, tetapi daripada mereka kemudian berkeliaran di luar, nah itu akan lebih berbahaya. Di beberapa negara malah yang sedang dirawat di rumah sakit malah disarankan untuk keluar. Kalau tidak emergency sekali, tidak berat sekali, lebih baik dirawat di rumah. Rumah sakit itu juga bisa dipusatkan untuk mereka yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Di sisi lain, pasien itu tidak semakin kecil kemungkinan tertular dari pasien itu. Mungkin terakhir Pak Amin, karena ini kan memerlukan kan upaya kita semua ya, setiap orang kan kita memiliki tanggung jawab ya untuk mencegah supaya ini tidak menularnya lebih cepat lagi. Kira-kira apa imbauannya, Prof? Ya, kita harus kerjasama sih, artinya bahwa ini adalah masalah kita bersama, masalah nasional bahkan masalah dunia. Dan virus itu
tidak mengenal batas negara atau batas provinsi, jadi dia bisa kemana saja. Nah, jadi tugas kita bersama adalah mencegah virus yang ada di lingkungan kita tidak menyebar, atau virus yang dari tempat lain tidak datang ke tempat kita. Kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, insya Allah kita bisa mengendalikan pandemi ini. Iya, oleh sebab itu social distancing ini penting. Betul. Dan harus ditaati ya, dipatuhi. Ngomong-ngomong, Prof sendiri bagaimana supaya tidak ini Supaya masih tidak sehat tertular. kan ya? Ya, Alhamdulillah. apa ini yang tips-tipsnya yang bisa di-share, karena ya dalam usia yang lumayan ini kan harus lebih hati-hati kan ya, Prof? Betul, termasuk populasi yang rentan, vulnerable. Ya, kita jaga kesehatan, istirahat cukup, makan teratur, olahraga tentu. Ya, itu saja. Banyak tidur. Ya, minum vitamin cukup. Ya. Iya, baik. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak. Atas insight-nya. Memang informasi yang akurat ini sangat-sangat diperlukan sekarang ya, karena kalau tidak akan menjadi ya menambah kepanikan. Kita sudah lihat pandemik ini ternyata juga membuat infodemik dan menimbulkan panik dan ketakutan. Tapi sebenarnya kalau kita paham betul ya apa persis coronavirus ini, COVID-19 ini, dan bagaimana kita mencegahnya ya, social distancing tadi, dan juga mencuci tangan yang sering, ini penting karena apalagi kita jangan ini ya, mulut, hidung dan mata ini jangan sering kita ini ya pegang lah, kita raba-raba, karena ini bisa menjadi sumber dari penularan itu sendiri. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini, dan tentu saja kita harapkan ya informasi ini berguna bagi Anda. Jangan lupa Anda bisa dapat juga menyaksikan ya Insight with Desi Anwar di cnnindonesia.com dan juga lewat YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.